JKP ini kan mulai jalan sejak 1 Februari. Pak Anang, asisten deputi bidang pelayanan ini terus mewaspadai ini, terus memberikan informasi kepada seluruh kantor cabang kita. Sudah ada nggak informasi yang masuk klaim JKP? Alhamdulillah belum ada satupun masuk klaim JKP. Artinya kawan-kawan karena PKWT yang habis masa kontraknya, maka dia tidak dapat dengan JKP. Padahal dia kita tanya, sudah kita siapa? Tidak ada yang klaim terhadap JKP. Iya, nggak bisa diklaim. Permenaker nomor 2 tahun 2022, di mana di sana kita buruh semakin akan dimiliki kawan-kawan. JHT yang seyogyanya kita bisa rasakan setelah kita di PHK sebagai penyambung hidup. Nyatanya hari ini kawan-kawan, JHT hanya bisa diambil setelah kawan-kawan berumur 58 tahun, 56 tahun kawan-kawan. Bayang no, wes saya berarti apa duitnya di pemerintah kawan-kawan. Ya, ada dinas sosial, ada sahabat kita dari BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas apa yang sudah kawan-kawan serikat buruh serikat pekerja sampaikan kepada kami di BPJS Kantor Wilayah Jawa Timur. Tentu saja apa yang menjadi unek-unek Bapak sekalian itu akan menjadi apa yang akan kami sampaikan, paling tidak seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, yang penting kami harus sampaikan kepada kawan-kawan dari serikat pekerja. Yang pertama adalah kami dari BPJS Kerja secara manajemen, bagaimana kami mengelola pendataan dana ini. Dana ini jelas dana amanah. Dana ini betul yang disampaikan oleh kawan-kawan serikat pekerja, ini adalah dana buruh, dana milik pekerja. Kami mengelola ini dengan baik dan benar, dan kami menempatkan instrumen investasinya pun diatur dalam ketentuan. 65% itu ada di obligasi dan surat. Jadi clear, 65%. 15%-nya di deposito. 12,5%-nya di saham. Sahamnya pun juga nggak bisa ya goreng. Pasti saham blue chip. 7%-nya reksadana, 0,5%-nya itu di penyertaan. Nah, artinya pengelolaan dana milik pekerja ini sangat amanah, sehingga kami dalam regulasinya Ibu Tari berkomitmen betul-betul, di dalam undang-undangnya juga disebutkan, dalam peraturan pemerintahnya disebutkan, harus memberikan imbal balik kepada para pekerja minimum dengan deposito 12 bulan milik yang ada di perbankan kita minimum. Tapi apa faktanya yang terjadi? Kami berikan rata-rata pengembangan itu jauh lebih tinggi. Bisa dicek oleh kawan-kawan di serikat pekerja, serikat buruh. Bahkan bagaimana kami mendekatkan diri kita kepada seluruh peserta kita. Kami sekarang sudah menggunakan yang namanya jam sostek mobile. Itu bagian dari kami ingin mendekatkan diri kita kepada seluruh peserta, sehingga yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Sis, bagaimana para pekerja, para buruh yang mereka tiba-tiba berhenti, nggak tahu uangnya di mana. Disinilah fungsi kami. Kami sudah mulai dari tahun lalu membangun yang disebut individual engagement. Apa yang kami lakukan? Salah satunya melalui aplikasi jam sostek mobile. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami lakukan? Kami mendorong nih kepada pimpinan perusahaan, mumpung ada kawan-kawan dari serikat pekerja, serikat buruh, kami mohon bantuan juga agar emailnya diupdate kepada kami PT Jam Sostek. Nomor handphonenya diupdate kepada kami. Melalui siapa? Melalui pimpinan perusahaan, HRD. Gunanya apa? Kami akan bangun individual engagement secara terus-menerus, menjawab kekhawatiran dari kawan-kawan SD dan serikat pekerja, serikat buruh. Bagaimana kami ke depan membangun relation kepada seluruh peserta. Insya Allah bisa kita kawal dengan baik dan benar. Yang kedua, kami izin juga menyampaikan bahwa
jaminan kehilangan pekerjaan di Provinsi Jawa Timur ini yang eligible, tadi nyambung dengan sahabat saya Pak Nurdin, Pak Nurdin juga, ada 1.047.000 pekerja yang eligible. Artinya mereka sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sudah jadi peserta JKN. Artinya mereka, mohon maaf, tiba-tiba kena musibah PHK, mereka bisa dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Itu bisa kita pastikan. Nah, JKP ini kan mulai jalan sejak 1 Februari. Pak Anang, asisten deputi bidang pelayanan ini terus mewaspadai ini, terus memberikan informasi kepada seluruh kantor cabang kita. Sudah ada nggak informasi yang masuk klaim JKP? Alhamdulillah belum ada satupun masuk klaim JKP, artinya kawan-kawan kita tidak ada yang di PHK. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ya. Kita waktu sebentar, Pak. Bentar ya. Pak, Saya tanya dulu sama mereka ini ya. Ngomong klaim tidak ada, memang tidak ada, karena memang dia tidak bisa mendapatkan JKP. Paham sampean ya? Siapa lihat PP 37 pasal 20. Di tempat kita itu banyak karyawan 1 outsourcing, 2 karyawan kontrak. Karyawan kontrak ini, lihat itu yang nomor 2 itu, bahwasanya per karyawan PKWT yang habis masa kontraknya, maka dia tidak dapat yang namanya JKP, padahal dia itu dipotong. Kan begitu? Kan itu program akal-akalan saja JKP. Saya tanya kayak tempat saya itu ada 4.000 orang, 4.500 orang anggota saya. Pekerjanya 6.500 orang. Tiap bulan, Pak, itu yang habis kontrak antara 200 sampai 300 orang. Apakah bisa klaim JKP? Nggak bisa, Pak. Peserta BPJS? Iya, tempat saya adalah pembayar BPJS paling baik seluruh Jawa Timur. Nggak pernah nunggak. PT Surabaya untuk Indonesia sampai cek. Apakah dia dapat JKP? Tidak dapat. Itu program akal-akalan. Saya tanya kemarin ke kantor sana, loh, ini anggota saya tiap bulan 200 orang, 200 orang. Bulan ini 200 orang. Saya tanya, dapat JKP? Tidak, karena kontraknya habis, Pak. Di pasalnya 20 itu PP ngomong bahwasanya apabila kontraknya habis nggak dapat JKP. Saya tanya lagi, prinsip jaminan sosial itu apa sih? Orang yang mengiur, orang yang diambil iurannya harus mendapatkan manfaat. Kan begitu sih prinsip jaminan sosial itu. Terus, kok nggak dapat? Makanya itu saya tanya, JKP ini buat siapa sih sebenarnya? Jangan digembar-gemborkan. Oh, ada JKP, tenang, nggak usah khawatir, nggak usah ngambil JHT. Ini makan apa orang-orang ini yang habis kontrak ini? Ya, kalau tadi kan tanya, sudah cita siapa? Tidak ada yang klaim terhadap JKP. Iya, nggak bisa diklaim. Oh, bos terima kasih. Artinya gini, Pak, ketika kontrak mereka habis, secara regulasi kan harusnya dapat uang pesangon. Idealnya, tapi ternyata nggak dapat. Nah, inilah kita akan duduk bersama. Mediatornya ada. Mediator kawan-kawan kita yang akan bantu kita bersama. Mediator itu mana maksudnya? Maksudnya Biar bareng, Pak, supaya hak mereka itu bisa dapat. mediator yang mana? Gini loh. Saya tanya saja, saya kan orang nggak ngerti nih. Dapat JKP enggak? Dapat JKP atau enggak? Member saya 200 orang ini yang tiap bulan nanti akan habis kontraknya, yang sampai Desember ini kira-kira hampir 2.000 orang. Dapat JKP enggak? Kalau dia mengundurkan diri, Tidak, habis kalau kontrak. habis kontrak nggak dapat. Loh. Sebentar, Bu Tari. Saya tanya, teman-teman ini membayar BPJS Ketenagakerjaan menjadi peserta JKK dan
JHT, semua program diikuti. 4 program. 4 program, semua diikuti sampai jaminan pensiun, semua 4 program berarti ya. Betul sekali. Padahal iurannya itu kan rekomposisi sih. Iya. Rekomposisi, berarti dia termasuk membayar iuran enggak orang-orang ini yang ikut tadi 4 program ini? Iya. Bayar kan berarti? Ayah. Jelas soal. Lah terus uangnya itu kemana? Lah saya tanya, itu dia ikut nggak sih program itu sebenarnya? Takut saya mereka tidak dianggap ikut gitu. Oh, mereka peserta. 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 Berarti prinsip jaminan sosial adalah apabila peserta membayar iuran maka harus mendapatkan Manfaat. dapat manfaat nggak mereka? Regulasinya. Nah, iya. Ini pasti akan pada karena ini kan saya bukan ini BPJS bukan pembuat kebijakan. Jadi Gak bisa diakui akal-akalan gitu. Nggak, Jadi nggak. gini loh Bu ya, kita ini dengan jam suntik ini bertahun-tahun kesel ya. Sekali lagi Bu ya. Tadi disampaikan oleh Bu Marto. Ini kalau kita kolonial jam suntik ini tidak ada manfaatnya hampirnya. Kenapa? Tadi disampaikan bahwa kita ngambil JHT 55% orang bukan begitu. Ini akal-akalan. Banyak buruh yang hari kondisi miskin. Kalau kamu mau ambil jam suntik, buat form ini, mengundurkan diri. Banyak itu jam suntik juga memfasilitasi oknum-oknumnya. Padahal dia ada PHK.